Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iris sholihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Niatnya faslun bin niyati fi halit ta'allumi. Pasal yang menjelaskan tentang niat di waktu menuntut ilmu. Thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian harus, tidak boleh tidak daripada berniat di waktu belajar ilmu, di waktu menuntut ilmu. Kenapa niat begitu penting? Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat adalah merupakan dasar di dalam segala hal, di dalam semua keadaan. Karena niat adalah asal di dalam semua keadaan. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal, bernilainya amal, bergantungnya dengan niat. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di sini ditakdirkan innamal a'malu binniyat. Di sini ditakdirkan dengan sihhatul a'mal binniyat ala mazhab Syafi'i. Sahnya amal yaitu bergantung dengan niat ala mazhab Syafi'i, menurut Imam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sedangkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, terhitungnya amal, dihukuminya amal tersebut mendapatkan ats-tsawab wal jaza, pahala dan balasan, yaitu bergantungnya dengan niat. Dengan niat. Jadi tidak mentakdirkan sahnya amal dengan niat kalau di dalam mazhab Hanafi. Dihukumi mendapat pahala dan mendapat balasan niat tersebut, amal tersebut dengan niat. Ini menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, sihhatul a'mal, ditakdirkan hadis ini dengan sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amal-amal perbuatan itu, terhitung sahnya amal-amal perbuatan itu hanya dengan niat. Tetapi perlu diketahui bahwa hadis ini tidak pada keseluruhan amalnya, tidak pada keseluruhan amal. Apakah
semua amal harus dengan niat, lalu tidak akan terhitung sah kalau tidak niat? Oh tidak. Hadis ini kata seorang ulama yaitu Syekh Ad-Dimyati di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Di sana beliau menjelaskan hadis ini secara aksarnya saja, secara kebanyakannya saja, kebanyakan amal sahnya dengan niat, bukan secara kuliah, bukan secara keseluruhan amal yang harus bergantung dengan niat. Karena ada amal-amal yang tidak butuh kepada niat, tetapi dihitung sah, tetapi dihitung bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan azan. Azan itu tidak mesti niat. Azan sah meskipun tanpa niat. Kemudian mencucikan najis. Ada pakaian terkena najis, dicucikan. Apakah harus dengan niat baru pakaian itu sah, baru pakaian itu suci? Apakah harus dengan niat? Tidak. Ini menunjukkan bahwa innamal a'malu binniyat ini hanya pada kebanyakan amal, bukan secara keseluruhan amal. Jadi itu yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa hadis ini tidak pukul rata. Tidak semua amal sahnya dengan niat, tetapi secara kebanyakannya saja. Kebanyakan amal itu bergantungnya pada niat, tapi tidak semua amal harus dengan niat, karena ada amal-amal yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak butuh kepada niat. Hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Banyak sekali di kitab-kitab hadis, termasuk di kitab Sahih Bukhari, merupakan kitab pertama di kitab Sahih Bukhari. Kemudian di kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama juga. Di hadis Bukhari hadis pertama. Meskipun Imam Bukhari di permulaan kitabnya judulnya bab tentang permulaan wahyu turun, tetapi hadis yang disodorkan adalah innamal a'malu binniyat. Itu menunjukkan bahwa amal-amal itu sangat bergantung pada niat. Sangat bergantung pada niat. Kemudian di Arba'in Nawawi itu hadis pertamanya hadis apa? Niat. Riyadhus Shalihin niat. Dan kitab-kitab yang lain. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Banyak amal-amal yang bentuknya seperti amal-amal dunia, tetapi bernilai amal-amal akhirah bi husni niyyah, disebabkan dengan bagusnya niat. Banyak perbuatan-perbuatan yang bentuknya, yang rupanya seperti pekerjaan dunia, perbuatan dunia, tapi bernilai perbuatan akhirah, pekerjaan akhirah, itu disebabkan adalah bi husni niyyah, dengan sebab bagusnya niat. Maka niat itu penting. Niat sangat penting di seluruh aktivitas-aktivitas kita. Ada aktivitas-aktivitas yang zahirnya nampaknya dunia, tapi akan bernilai ibadah, akan bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Kemudian sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah
tsumma yasiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Banyak amal-amal yang bentuknya, yang rupanya, yang zahirnya seperti amal-amal akhirat. Kemudian amal-amal tersebut bernilai amal-amal dunia, artinya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisu'in niyah itu disebabkan adalah karena jeleknya niat. Karena jeleknya niat. Jadi ada dan tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada niat. Ada amal akhirat, salat misalkan. Salat itu pekerjaan akhirat, amal akhirat. Perbuatan yang berbentuk ketaatan, tetapi niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya adalah agar dipandang soleh oleh pacarnya, maka itu tidak ada pahala. Tahajud jam sekian malih, ngaji boleh enggak ngaji. Ada sesudah kebetulan ceweknya di sebelah dan mondok. Dengan suara belum soleh, rugin dan kehilangan niatnya karena ingin didengar oleh pacarnya. Adakah pahala seperti ini? Tidak ada. Menjadi pekerjaan dunia, artinya pekerjaan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena bisu'in niyah, jeleknya nih. Ada pekerjaan makan itu pekerjaan dunia atau akhirat? Dunia. Tapi akan bisa bernilai akhirat apabila baiknya niat makan. Misalkan dia makan dengan niat agar ada menjadi tenaga untuk ibadah, agar ada tenaga untuk dia untuk ilmu, untuk dia muzakarah, dia baca Quran, maka makannya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu akhirat atau dunia? Sedekah dunia atau akhirat? Sedekah itu akhirat. Anjuran Nabi, perintah Allah, anjuran Nabi. Tetapi karena sedekah disertai dengan niat yang jelek, yaitu niat agar dikatakan dermawan, kebetulan dia pergi midang. Ada yang sekarang tahu isi dengan doaan, keluarga-keluarga beraya bisin bagi kita. Bisin bagi kita, maka yang seket. Ini ada darah luka dan kita enggak darah yang beli bensin terus. Ayah oleh yang beli bensin mati menurut cewek hampir enggak dia awak hampir. Jadi niat yang jelek itu menyengsarakan. Niat yang baik itu tidak akan menyengsarakan, niat yang jelek justru akan menyengsarakan kita. Mana sudah tidak ada pahala, mana pekerjaan tersebut dianggap sia-sia. Maka perlu niat yang baik. Mandi itu dunia atau akhirat? Dunia. Lemur mandi, niat ada yang glowing atau sengit, lalu pondas itu 25 kali misalkan sejauh dengan niat agar dipandang ingat oleh seseorang yang dianggap istimewa, maka itu tidak bernilai pahala. Lalu lamun mandi dengan niat ya Allah, adik seger ibadah, apalagi 5 bulan puasa ada yang seger tarawih,
maka mandinya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Bi husnin niyah, sebab bagusnya niat. Sebab bagusnya niat. Alhamdulillah. Dan kita belajar niat ini agar perbuatan-perbuatan kita semuanya bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Itu bedanya orang alim dengan orang awam. Kalau orang awam, kalau pekerjaannya dunia, dia tidak tahu yang seperti ini. Sebagian tidak tahu yang seperti ini. Dia bekerja, ya, tidak ada niat-niat yang baik. Bekerja begoyang. Dia mandi, tidak ada niat-niat. Tapi kalau kita bekerja, niat lillahi ta'ala. Mandi, niat lillahi ta'ala. Mandi agar segar menuntut ilmu. Mandi agar segar belajar. Mandi agar tidak ngantuk dan lain sebagainya. Intinya mandiku lillahi ta'ala, berjalanku lillahi ta'ala, berbicaraku lillahi ta'ala, memandangku lillahi ta'ala, memandangku kepada kita, kepada apapun yang tidak bertentangan dengan agama itu lillahi ta'ala. Memandang ke langit tidak ada niat, tidak ada pahala. Memandang ke langit dengan niat untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tafakkur, itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan-perbuatan yang menjadi bernilai ibadah, bernilai ada pahalanya di sisi Allah dengan sebab niat. Paham dong? Alhamdulillah. Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu, wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu, muta'allimu, Pak, fa'il dari ayyan wiya. Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridhallahi ta'ala. Yang pertama, siogianya para penuntut ilmu tersebut menuntut ilmu, niatnya adalah semata-mata mengharap atau untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niat-niat yang lain. Niat akan agar jadi dokter, agar jadi presiden. Ada anak senawiyah, saya tanya, apa cita-cita? Cita-cita presiden baru doa. Lagu sesuai dengan usaha. Memang tidak ada yang mustahil. Lagu harus sesuai dengan usaha. Ini milih jadi presiden, lagu malas. Begitu jarang. Belajar malas, sekolah jarang tamu. Kalau dalam bab nahwunya itu namanya tamani, mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau mungkin saja terjadi tapi sulit. Boleh sih bercita-cita, kan ada ungkapan mengatakan gantungkan cita-citamu di setinggi langit. Setinggi langit. Lalu tergantung tingginya usaha kita, cita-cita kita, maka harus tinggi usaha kita. Harus usaha kita menunjukkan kepada ketinggian cita-cita kita. Aku jadi pedagang biasa.
biasa-biasa usaha. Nah, sekedar berada-ada min nonton YouTube jari selesai, enggak lagi usaha. Kita membawa masalah, kita berendah. Mau jadi tuan guru misalkan, kita mau jadi tuan guru, harus lebih giat berada. Ngapal matan jurumiyah, ngapal alfiyah, ngapal jubat, ngapal aqidatul awam, berada ngapal mufradat. Tidak ada waktu pelajaran selain daripada ilmu. Tidak ada waktu nulis surat selain daripada waktu ilmu. Baru memungkinkan nilai dari tuan guru dedam dan kawan. Dedam doa. Kerajaan ngabur, baru muzakarah nih dedam. Baru muzakarah nih lalu begibah. Gibah itu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih berat daripada zina. Apanya lebih berat? Di dalam hadis dijelaskan bahwa kalau zina, dosa zina itu cukup dengan seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Bertobat dengan syarat-syarat tobat yang telah ditentukan. Bertobat. Kalau ghibah itu tidak akan bisa selesai dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah di malam hari dia berdoa, berzikir, berwirid, beristighfar. Di siang hari dia duha dan seterusnya. Itu tidak bisa selesai. Kapan selesainya? Apabila dimaafkan oleh orang yang digibahinya, baru bisa selesai. Jangan kira sudah selesai di akhirat. Saya sudah bertobat, saya sudah banyak sholat, banyak sholawat. Nanti banyak ibadahmu itu, banyak zikirmu itu akan diambil oleh orang-orang yang kau gibahi. Kalau tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang digibahi tersebut kau harus ambil sebagai tambahan siksaan untukmu. Kok sulit sekali? Siapa suruh menggibah? Siapa suruh menggibah? Itu hadis menjelaskan seperti al-ghibah asyaddu min zina. Ghibah itu lebih berat, lebih parah daripada zina. Kalau ada mengatakan lebih baik berzina, berarti itu bodoh. Min alamatil jahal yaqulu, lebih baik zina. Di antara tanda kebodohan seorang, dia mengatakan lebih baik zina daripada ghibah. Semuanya tidak baik, cuma lebih parah ghibah daripada zina. Berat semua itu, berat semua. Maka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengerjakan kedua-dua. Itu baru cerdas. Ini bahaya ngaji yang seperti ini. Di dalam Al-Quran la taqrabuz zina. Dalam Al-Quran jangan engkau dekati zina. Yang dilarang adalah mendekati kalau mengerjakan tidak. Bodoh. Ini bodoh. Kalau yang ringan saja dilarang, apalagi yang lebih berat. Berat. Dalam Al-Quran dilarang mengatakan kepada orang tua.
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kau katakan atau bentuk apa bahasa sasar bangsal. Jangan katakan itu kepada orang tua. Ada kesini ya. Yang memukul dia ini. Tidak ada larangan memukul orang tua. Namun ada mau dilarang apalagi memukul. Orang cerdas. Jadi yang pertama niat di dalam menuntut ilmu adalah hendaknya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah bersungguh-sungguh. Yang penting sudah kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini hanya semata-mata mengharapkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu serahkan. Tawakal kepada Allah, apa yang Allah mau takdirkan kepada kita terima. Mau dijadikan menjadi ustaz, alhamdulillah. Guru, alhamdulillah. Jadi bupati, kepala desa dan lain sebagainya juga alhamdulillah. Kemudian wadarul akhiratan, hendaknya kesiogianya bagi penuntut ilmu tersebut di dalam dia menuntut ilmu hendaknya dia berniat daripada ad-darul akhirah. Apa maksudnya ad-darul akhirah? Ai dukhulal jannah. Hendaknya dia menuntut ilmu niat agar dengan dia menuntut ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barakah, memberikan ilmu yang manfaat sehingga perbuatan-perbuatannya manfaat, perbuatan-perbuatannya selalu senantiasa mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam surga. Kemudian niat yang baik juga wa izalatal jahl an nafsi bitta'allum, yaitu niat di dalam menuntut ilmu tersebut niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, sendiri. Niat agar keluar daripada kebodohan. Wa sa'iril jahli, dan niat untuk menghilangkan semua macam-macam bentuk kebodohan yang ada pada orang lain dengan cara bagaimana? Bita'limihil ilma, dengan cara mengajarkan kepada mereka itu ilmu. Niat di dalam menuntut ilmu tersebut niat untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada masyarakat, yang ada pada umat. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu. Buka pengajian. Ada orang-orang yang tidak bisa sholat, mereka belum tahu pun sholat, syarat sholat, cara wudhu, cara istinja, cara bersuci, maka dibukakan pengajian, dibukakan kitab-kitab kecil, misalkan seperti Sabina ataukah Fathul Qorib ataukah Kasifah. Dibukakan kitab-kitab agar mereka bisa sholat, bisa bersuci, bisa wudhu, agar bisa ibadah, agar kebodohan-kebodohan mereka di dalam melakukan ibadah hilang. Niat yang seperti itu dibenarkan di dalam agama kita. Alhamdulillah. Ini niat nanduk ilmu gara-gara lain kan tolong si Brian. Arab dalam dasar pitu kali kirim surat. Legu tertolak telah. Gara-gara dia tahu namu sorot. Gara-gara dia tahu baca kita. Akhir kedet terus. Kedet. Dia pun nondut ilmu. Adesanya selurayana.
Dia tanya, dia ganggu. Itu tidak dibolehkan menuntut ilmu semata-mata karena seseorang. Ini lillah namanya. Lillah, menuntut ilmunya kita ini lillah. Menuntut ilmu dengan niat mencari ridha Allah boleh. Menuntut ilmu dengan berharap agar ilmu tersebut bisa membawanya ke dalam surga boleh. Menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya boleh. Menuntut ilmu untuk melenyapkan kebodohan-kebodohan yang melanda umat boleh. Kemudian niat yang dibolehkan itu adalah wa'ihya ad-din, untuk menghidupkan agama. Niat untuk menghidupkan agama. Dia menuntut ilmu, dia belajar ilmu, dia berguru ilmu semata-mata untuk menghidupkan agama. Kemudian niat juga wa ibqa al-Islam, untuk mengokohkan Islam, untuk mengekalkan Islam, menguatkan daripada Islam, maka itu juga dibolehkan. Fa inna baqa'al Islam bil ilm, karena kekalnya Islam, kokohnya Islam, tegaknya Islam dengan ilmu. Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ini perlu digarisbawahi. Wala yasihhu zuhdu, tidak sah zuhud, wa taqwa, dan takwa. Tidak sah zuhud, tidak sah takwa ma'al jahli, bersama kebodohan. Takwa orang-orang bodoh, takwa orang-orang zuhud itu tidak sah. Bagaimana akan bisa dikatakan takwa? Takwa itu imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Bagaimana bisa dikatakan sudah mengerjakan perintah-perintah Allah sedangkan sholat dia tidak bisa? Ilmu sholat dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengerjakan sholat dengan benar. Rukun sholat dia tidak tahu, cara wudhu yang benar dia tidak tahu. Dia wudhu dengan air yang terkena najis, ataukah air yang musta'mal, ataukah dia wudhu dengan air yang bercampur sabun. Wah, maruan sabun bukan itu. Ya biasa duduk ini. Yang penting air kan, yang penting air. Saking bodohan. Bagaimana bisa akan dikatakan bertakwa kalau dia bodoh? Makanya di sini oleh Syekh Az-Zarnuji rahimahullah taala dikatakan, beliau mengatakan wala yasihhu zuhud wa taqwa ma'al jahli. Tidak sah zuhud dan tidak sah takwa bersama kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab.